Perkenalkan, nama saya Niputunita Maharani, NPM 202032121242. Di sini saya akan menjawab pertanyaan, apa peran komunikasi pemasaran? Komunikasi pemasaran mempunyai peran yang sangat penting bagi perusahaan untuk melakukan pencitraan atau image atas suatu merek tertentu. Selain itu, dengan komunikasi pemasaran dapat mengembangkan kesadaran konsumen terhadap produk atau jasa yang dihasilkan. Sekian jawaban dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nika Tiara Cantika Dewi, NPM 2020-321-22061. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Bagaimana cara kerja komunikasi pemasaran? Model proses komunikasi. Pemasar harus memahami elemen dasar komunikasi efektif. Ada dua model yang berguna. Yang pertama, model makro proses komunikasi. Dua elemen mempresentasikan pihak utama dalam komunikasi, pengirim dan penerima. Dua elemen lainnya mempresentasikan alat komunikasi utama, pesan dan media. 4 elemen mempresentasikan fungsi komunikasi utama, yaitu penyandian, pengertian, respon, dan umpan balik. Elemen terakhir dalam sistem adalah gangguan, pesan acak dan bersaing yang dapat mengganggu komunikasi yang dimaksudkan. Model ini menekankan faktor-faktor kunci dalam komunikasi efektif. Pengirim harus tahu pemirsa seperti apa yang ingin dijangkau dan respon apa yang ingin didapatkan. Pengirim harus menyandingkan pesan mereka sehingga pemirsa sasaran dapat mengartikannya. Pengirim harus menyalurkan pesan melalui media yang menjangkau pemirsa sasaran dan mengembangkan saluran umpan balik untuk mengamati respon. Semakin sering pengalaman lapangan pengirim tumpang tindih dengan pengalaman penerima, semakin efektif pesan tersebut. Yang kedua, model mikro respon konsumen. Semua model ini mengasumsikan bahwa pembeli melewati tahap kognitif, afektif, dan perilaku. Dalam urutan tersebut, urutannya ada terdiri belajar, merasakan, melakukan. Ini tepat ketika pemirsa memiliki keterlibatan tinggi dengan kategori produk yang dianggap mempunyai diferensi tinggi seperti mobil atau rumah. Urutan alternatif terdiri melakukan, merasakan, belajar. Relevan ketika pemirsa mempunyai keterlibatan tinggi, tetapi menganggap tidak ada atau hanya ada sedikit diferensi dalam kategori produk seperti tiket pesawat atau komputer. Pemirsa mempunyai keterlibatan rendah dan menganggap sedikit diferensiasi dalam kategori produk seperti garam atau baterai. Dengan memilih urutan yang benar, pemirsa dapat melaksanakan tugas perencanaan komunikasi dengan lebih baik. Sekian jawaban dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Nilu Putu Anggi Pranita, NPM 2020-321-22059. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, apa langkah-langkah utama dalam mengembangkan komunikasi yang efektif? Baik, di sini saya akan menjawab. Yang pertama, mengidentifikasi audiens sasaran. Komunikator pemasaran harus mulai mengenal audiens sasarannya. Audiens tersebut dapat diartikan sebagai calon pembeli produk perusahaan, pembeli saat ini, penentu keputusan atau pihak yang mempengaruhi. Yang kedua, menentukan tujuan komunikasi. Setelah pasar dan karakteristiknya diidentifikasi, komunikator pemasaran harus menentukan tanggapan yang diharapkan dari audiens. Yang ketiga, ada merancang pasar. Yang keempat, memilih saluran komunikasi. Yang kelima, menentukan total anggaran promosi. Yang keenam, menentukan bauran promosi. Dan yang terakhir, mengukur hasil promosi. Setelah menetapkan rencana promosi, komunikator harus mengukur dampaknya pada audiens sasaran. Baik, sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Niputu Alika Anggraini, NPM 2020-321-22034. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Pertanyaannya, apakah bauran komunikasi itu dan bagaimana cara mengelolanya? Jawaban dari saya, bauran komunikasi juga dikenal sebagai marketing communication mix adalah kombinasi dari berbagai elemen komunikasi yang digunakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran dan berkomunikasi dengan target pasar mereka.
Bauran komunikasi terdiri dari beberapa elemen yang saling melengkapi dan digunakan secara terpadu untuk menyampaikan pesan kepada konsumen. Untuk mengelola bauran komunikasi dengan efektif, perusahaan perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu 1. Penetapan tujuan komunikasi yang jelas dan terukur. 2. Pemahaman yang baik tentang target pasar dan segmentasinya. 3. Memilih elemen-elemen komunikasi yang paling relevan dan efektif untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. 4. Pengembangan pesan yang sesuai dengan nilai-nilai merek dan kebutuhan target pasar. 5. Mengintegrasikan dan mengkoordinasikan semua elemen komunikasi untuk mencapai konsistensi dan kesinambungan pesan. 5. Memantau dan mengevaluasi kinerja komunikasi untuk melihat sejauh mana tujuan telah tercapai dan melakukan perubahan atau penyesuaian jika perlu. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Saya Nikadek Sriase, NPM 2020-321-22063. Di sini saya akan menjawab soal pertanyaan nomor 5, apa yang dimaksud dengan program komunikasi pemasaran terpadu. Program komunikasi pemasaran terpadu adalah sebuah proses perencanaan marketing komunikasi yang memperkenalkan konsep perencanaan komprehensif untuk mengevaluasi peranan strategis dari berbagai elemen komunikasi pemasaran seperti public relations, advertising, direct selling, sales promotion, dan interactive marketing untuk memberikan kejelasan konsistensi serta pengaruh komunikasi yang maksimum. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih.